Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala ta'ala fi hadil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa qala aidan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Romo mohon izin. Itu tadi saya baca Al-Quran surat Al-Ma'idah 114. Ini mengisahkan tentang Yesus ketika beliau habis dikepung oleh orang Yahudi selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kemudian dilukis oleh Leonardo da Vinci. Peristiwa itu menjadi jamuan terakhir. Jamuan terakhir itu Romo, dari Al-Quran diabadikan menjadi salah satu nama surat, yaitu Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan, jamuan terakhir. Kemudian yang kedua, saya bacakan pula Al-Quran surat Maryam ayat 33. Ini doa Paskah. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sejahterakanlah aku pada saat aku dilahirkan. Sejahterakan aku pada saat aku dimatikan. Sejahterakan aku pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ini bukti bahwa keharmonian, perbedaan itu bisa ditelisik dari akarnya. Bahwa sesungguhnya kita ini bersaudara. Soekarno pernah bilang, saya akan bangun negara buat semua. Bukan untuk golongan tertentu. Bukan untuk agama tertentu, bukan untuk suku tertentu, tapi aku mau bikin negara buat semua. Ini kata kuncinya. Yang kedua, tadi Romo sudah ngawali tadi. Negara Indonesia ini menurut saya yang bikin Muhammadiyah, Romo. Soekarno, proklamator. Perumus Gronslah Welstanhau, presiden pertama, itu adalah santri ngintil Kiai Dahlan. Nomor bakunya 384. Punya nomor baku Muhammadiyah. 384. Saya dapatkan dari Haji Projokusumo. Dia menulis buku bagus tentang Muhammadiyah. Makin lama, makin cinta Muhammadiyah. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai ketua Majelis Dikdasmen di ND. Coba. Di akhir hayatnya dia bilang, nanti kalau aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Baca di buku di bawah bendera revolusi. Itu satu. Yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih, Fatmawati. Siapa Fatmawati? Kader Aisyah. Fatmawati adalah putri tercinta dari Buya Hasanuddin dan Ibu Siti Hadijah. Siapa Buya Hasanuddin? Buya Hasanuddin adalah konsul Muhammadiyah Bengkulu. Dulu pimpinan wilayah disebut dengan konsul. Kalau pimpinan pusat disebut Horberstul. Coba, ini Horberstul itu hanya gerombolan. Belanda menyebut kita gerombolan. Jadi ketika Ibu Fatmawati menjahit bendera Sang Saka Merah Putih, beliau sambil rengeng-rengeng menyanyikan lagu Mars Aisyah. Sayangnya Romo, kader Muhammadiyah di sini semua gak ada yang tahu. Ini problem. Problem kita adalah problem kesejarahan. Kita nggak punya nilai-nilai kesejarahan itu. Akhirnya apa? Soekarno diklaim kader lain. Bahkan Mbak Puan kita anggap orang lain. Mbak Mega kita anggap orang lain. Mbak Puan, Bu Mega itu Muhammadiyahnya bersanad. Nyambung. Sama nanda toh. Sama mesti putus di kakek. Kakekmu mesti NU. Iya. Mas Ahsan Muhammadiyah.
Bapak Muhammadiyah, Mbah NU. Putus. Cak Santoko juga gitu, putus. Ibu Muslimat lah putus. Toko ibu wis putus. Ibu Mega nyambung. Mbak Puan, lihat, apa ada yang pernah ikut muktamar Muhammadiyah di Solo? Beliau datang, bukan atas nama ketua DPR, tapi atas nama keluarga Muhammadiyah. Dia datang. Mbak Puan itu kalau dibelah, ngalir darah Muhammadiyah. Gimana hijau darai? Muni, Mars, Aisyah. Lawak murah jelas kok. Sanatmu lo foto saya totoan biar aku yo. Gue tak telisik sampai mbahmu mesti NU. Bapakmu Cak Santoko mbok ini wis musliman. Bu Mega itu sampai ke Bung Karno. Bung Karno guru nih Kiai Dahlan coba. Nyambung mas. Dan ini yang barangkali perlu kita bangkitkan kembali. Kita ingat-ingat kembali. Pada tahun 1918, Kiai Dahlan bikin sekolah. Pertama kali di Indonesia. Ketika cari guru balaghah banyak, guru nahwu banyak, guru tafsir banyak. Tapi begitu cari guru ilmu hitung dan ilmu ukur, ndak ada. Kemana Kiai Dahlan nyari? Nang pesantren, ra ono mas. Ke universitas, durung ono mas. Kemana? Ke paroki. Siapa yang pertama kali ngajar? Fandi. Yang ngajar di SD Muhammadiyah pertama kali itu Romo Fandi. Bayangkan, kita ini dekat sama Katolik. Bahkan sistem sekolah kita persis plek niru Katolik. Sistem Islam pakai sorogan. Kita pakai klasikal, pakai kapur tulis, pakai papan tulis. Di mana Kiai Dahlan lihat? Di paroki. Coba. Bahkan sistem aset kita niru Katolik. Di dunia ini, kata Karel Witterington, seorang peneliti Amerika, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati. Dan Muhammadiyah Romo dalam urusan pengelolaan aset, kita niru Katolik. Semua aset Katolik itu berpusat di Vatikan. Tidak dimiliki Romo, tidak dimiliki perorangan, tapi dimiliki persyarikatan. Begitu juga Muhammadiyah. Gus Dur pernah berkata, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Gus Dur juga berkata, aku ini adalah Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Coba, Gus Dur. Gus Dur juga berkata, di Muhammadiyah itu pengurusnya melarat, orang gablek opo-opo, tapi organisasi ini suki. Beda dengan teman sebelah. Pengurusnya suki-suki, organisasi ini melarat rati popo. Karena semua aset bukan milik organisasi, tapi milik perorangan. Pesantren-pesantren itu milik perorangan. Karena itu di NU pakai sistem franchise. Kata Pak JK, kalau di Muhammadiyah pakai holding. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Romo, karena beliau ada di BPIB, saya mengusulkan aja, apa enggak mungkin toh kita itu kembali ke UUD 45. Menurut saya, carut marut negara ini adalah setelah UUD 45 di amandemen. Negara kita ini negara tanpa haluan, presiden tanpa pertanggungjawaban. Gak ada. Sekarang ini peran MPR kemana? Gak ada. Gak ada sidang istimewa, gak ada sidang umum. Padahal dulu, seperti yang disampaikan Romo tadi, Ki Bagus dan para ulama-ulama founding father kita, ketika merumuskan UUD 45 itu, dahsyat banget. Nek sampai kepingin khilafah, kembali ke UUD 45. UUD 45 itu sistemnya khilafah. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu artinya majelis syuro. Itu syuro. Nah, syuro. Dari mana anggotanya syuro? Dari Dewan Perwakilan Rakyat.
dari utusan golongan, dari utusan daerah, agamawan, cendekiawan, hadir di situ. Presiden, mandataris MPR. Betapa cerdiknya ulama kita itu mengemas kata. Majelis permusyawaratan rakyat, kemudian diaslikan menjadi majelis syuro, ditolak banyak orang. Tapi ketika pakai majelis permusyawaratan rakyat, siapapun bisa terima. Presiden mandataris MPR. Artinya presiden itu adalah khilafah. Coba. Presiden bisa diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Sekarang, coba loh. Bangsa kita tanpa adab. Bisa menelanjangi pemimpin siapapun tanpa etika. Kenapa? Karena kita sudah gak pakai halus. Presiden seenaknya hari ini bilang, misalnya, Presiden Jokowi bikin pindah ibu kota Kalimantan. Prabowo bilang, gak jadi. Coba. Gak ada aturan. Gak ada haluan kok, gak ada program kok. Seenaknya sendiri kok. Siapa yang salah? Karena kita gak ada UUD 45. Ini problemnya. Ini adalah sesuatu yang barangkali harus kita kemarin Prof. Amin sudah minta maaf ya Prof. Pak Amin tadi sudah minta maaf loh, karena dia telah melucuti kewenangan MPR. MPR sekarang nggak ada apa-apa, nggak punya kewenangan apa-apa. Ini problem. Nah, menurut saya kita sekarang perlu melakukan jihad konstitusi. Kembali ke UUD 45. Insya Allah saya bilang, kalau kita kembali ke UUD 45, Muhammadiyah jaya lagi. Percaya sama saya. Karena sistem one man, one food tidak cocok untuk Islam modernis. Ya roh, tidak cocok. Sing menang mesti wong NU. Muhammadiyah mesti kalah. Jangankan awakmu nyalon presiden, aku nyalon ketua RB aku kalah. Loh iya, di kampung saya ketua RW Dr. Nurbani Yusuf kalah karo Pak Idi. Loh serius itu. Pak Idi oleh 38 beteng, saya dapat 6. Belum 3 tahun yang lalu kok. Loh serius ini, saya kalah saya. Meskipun saya sambil guyon. Terus saya tanya, lah pokoknya awakmu gak milih aku. Jadi ini, awakmu golekannya angel, coba. Terus yang kedua, apa meneh? Oleh aku kata utang tahlil, jalur rekomendasi awakmu aku isi, coba. Jadi jangan dikira nek wong pinter iku terus disenengi wong akeh. Tidak bisa. Saya kemarin coba gitu. Di kampung saya bilang kenapa? Lah apa awakmu gak milih Anies? Nek awakmu salah milih sekali, awakmu soroni 5 tahun. Kan gitu, Muhammadiyah kan mesti ngono jawabannya. Terus dia bilang apa? Lah awakmu soro 5 tahun wedi. Aku soro kecilik. Ini logika orang kampung. Logika orang kampung itu duduk logikanya Romo Beni, duduk logikanya Nurbani. Romo Beni Nurbani ki wong titik. Sing akeh wong isor-isor ngono iku. Wong isor-isor yang dadelan bakul jamu, kuli, bangunan. Wong ngene iku lho, awakmu soro 5 tahun wedi. Kene soro kita lahir tak coba. Wis mulungu tok aku gak jawab. Akhirnya tak buka aja Romo. Di DPT saya, DPT ini jumlah 186. Sing nyoblos Anies 5. Nomor 1 Nurbani. Nomor 2 bojone Nurbani. Nomor 3 anake Nurbani. Nomor 4 5 buruhe Nurbani. Wong sak kampung roh kabeh diguyu-guyu sak kampung. Nyoblos Anies kan Nurbani coba. Jamaahku di Padang Maksar itu guyu tok. Masa coba. Ini kan problem. Artinya apa? Logika kita dengan logika rakyat kebanyakan pun tidak sama. Lah awakmu kepinteran.
Wong pinter-pinter iku gak iso dadi presiden. Lah wong profesor doktor mimpin partai gagal kok. Lah iya toh. Profesor doktor itu gak lolos. Oleh 0,03%. Kalah ambek tamatan SMP, SMA. Coba, ini kan terbukti. Nah, ini barangkali ke depan harus kita cobalah. Kita mengurai bagaimana kita berpikir ke depan. Kita kembali mengurai, meneladani para founding father kita. Mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Ki Bagus. Kamu Ki Bagus apa ya? Sopo Ki Bagus? Sopo Ki Bagus? HP Kupen? Kak Cito? Gak ngerti loh. Nah ini kan ada keterputusan sejarah. Sopo ngerti Ki Bagus? Ada kuis. Ki Bagus itu ketua Horberstur Muhammadiyah. Dia menghapus 7 kata. Dulu Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian Romo dan kawan-kawan tidak setuju. Nah ini kok terus aku mecah toko Indonesia. Mr. Amaramis. Kemudian Ki Bagus dengan kelegowoannya, dengan keridoannya, akhirnya merelakan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Muhammadiyah bro. Sing rumahnya ketuhanan yang Maha Esa ki Muhammadiyah. Kamu raruh lah payah tak kira. Benanu Mas Aksanul. Lagi bagus iku masalah Romo, kuburannya hilang. Iya, Wong Muhammadiyah kan gak seneng rawat kuburan. Akhirnya kuburannya hilang. Akhirnya ada yang bilang Ki Bagusku fiktif. Dipoyoki fiktif. Coba. Awakmu kan pimpinan Muhammadiyah calon ke depan. Ki Bagus ora ngerti. Ngerti ora awak mulai Kiai Mas Mansur Dresmo iku kuburan di makam Sunan Ngampel. Aku wingi ziarah rono. Jadi Kiai Mas Mansur ketua PP Muhammadiyah setelah Ki Bagus yang mendirikan Majelis Tarjih itu di komplek Sunan Ngampel. Ayo, raru awakmu. Sunan Ngampel tertulis Kiai Mas Mansur Dresmo. Kemarin saya bikin usulan ke BWM agar ini ditulisi Ketua Horberstur Muhammadiyah. Tapi belum disetujui oleh ketakmiran di Ngampel. Iya loh. Dulu itu menurut Fakhri Ali, tak kandani terakhir. Menurut Fakhri Ali, wali itu kan dibagi loro wali songo itu. Ono wali pesisir, karo ono wali pedalaman. Wali pesisir iku mirip Muhammadiyah. Lek wali pedalaman iku mirip NU. Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Ngampel iku Muhammadiyah. Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Muria, Syekh Lemah Abang iku wali pedalaman mirip NU. Tapi ini karena Muhammadiyah gak seneng rumat kuburan. Akhirnya kuburannya di rumat NU. Jadilah waliku wali NU. Iku wali ini dewe bro. Ya apamu. Nah orang. Iku wali ini dewe. Nah ini kan yang seperti ini hilang kita. Hilang, kita putus sejarah kita. Loh kamu sing ngedekno unmu ora roh kok. Kiai Bejo sapa Pak? Kiai Bejo sing ngedekno unmu, Bro. Dia jual tanahnya, jual rumahnya, bikin universitas. Sayangnya di Muhammadiyah kan hol itu loh. Karena kan hol itu jangankan dengan mbah, karo bapak niku wis lali. Karo Pak Malik saya tenan niku ada dosen baru UMM ya, dosen sebawah saya. Sebelum Pak Malik Fajar itu wafat, dia kan sempat isi pengajian di fakultas. Nah, orang-orang sebaya saya ketika mendengar ada Pak Malik datang, HP langsung tak kesa. Meneng. Pak Malik ceramah, dosen-dosen muda. Lah, apa sih kon Pak Malik iki sapa sih?
Pak Malik itu sopo sih? Coba kenapa kan tidak salah mereka? Karena memang tidak tahu. Karena kita nggak ada media untuk mengenalkan. Nah ini punya penting. Termasuk misalnya, jangan hari ini kan dilantik loh, ketua PDPM, ketua PJPM dilantik. Menurut saya, saran saya, program pertama yang harus sama lakukan adalah sowan nang PJPM lama. Cuma mandu-mandu dok, serius ini. PCNA silaturahim nang PCNA lama. Sehingga tidak ada gap. Bila perlu dijak mangan kembul. Mangan kembul itu kata Rasulullah bisa mendekatkan hati. Ya kamu gegeran mangan kembul. Kapsa. Ya saat itu Rasulullah. Makan kembul. Nah itu barangkali semoga nanti kita dialog panjang. Silakan. Cukup.